Saudara-saudariku, sadarlah kalau Yesus berkata, mau mengikuti aku tidaklah mudah. Menjadi seorang Kristiani bukan hanya ketawa ketiwi, cukup hari Minggu ke gereja, jumper ikutan, gak cukup. Kita harus setia menjalankan panggilan kita. Dan panggilan yang paling berat adalah apa? Tetap mengasihi orang yang harus kita kasihi. Padahal dia tidak layak dikasihi. Tragedi dong. Orang ini harus saya kasihi. Kenapa? Karena saya sudah janji dengan Tuhan mengasihi dia sampai mati. Lah belum mati pun kasih saya sudah mati duluan. Tapi bagaimanapun saya tetap mengasihi dia. Dan saya tetap diam. Saya tidak berontak kepada Tuhan. Bahkan tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, segala sesuatu di dunia Kau ini telah memberikan dia sebagai kamu pasangan hidupku. Asal kamu Sekarang benar-benar kok saya tidak kuat Tuhan. menginginkannya Silahkan dan memperjuangkannya ambil saja dengan dia sungguh-sungguh. Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Saya percaya itu bukan doa Anda. Saya percaya Anda mau mengikuti Yesus. Walau kadang-kadang harus air mata yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lihat saudaraku, bahwa semangat memaafkan menjadikan hidup itu menjadi riang dan ringan. Semangat memaafkan menjadikan manusia tidak mau, tidak berusaha untuk saling menjatuhkan, saling menghina, saling meremehkan, apalagi saling merendahkan. Di dalam semangat kasih, segala sesuatu pertama-tama dilihat dari kacamata yang baik dan positif. Berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak pernah bisa memilih untuk hal-hal tersebut. That's right, betul sekali. Pada saat kita tidak bisa berdamai dengan kenyataan, kita hanya menjadi marah, jengkel, dan tidak pernah membuat menghasilkan energi yang positif bagi saya. Jadi ada yang namanya doa kerendahan hati. Bagus, doa kerendahan hati itu berbunyi, Tuhan berikan aku kekuatan. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dalam hidup. Berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah dalam hidup. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Setuju? Amsal berkata, obat yang paling hebat adalah apa? Hati yang penuh sukacita, hati yang gembira. Apapun masalahnya. Jadi disitulah orang itu harus hidup karena iman. Karena iman, bukan karena situasi. Ini orang yang hidup karena situasi. Pastor, saya tuh sudah tua ya pastor. Ada oma-oma 80 tahun, aduh segala karasa pastor. Ya karasa, itu karasa gitu ya. Dompet apalagi pastor gitu ya. Ini orang yang hidupnya bukan karena iman, tetapi karena penyakit, karena keadaan. Maka apa yang terjadi? Hidupnya makin berat, makin susah. Tidak ada power dari dalam iman kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita sambut undangan Allah. Marilah kepadaku yang lelah, letih, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu bila engkau setia berdoa, menikmati perdamaian
melalui sakramen rekonsiliasi, tobat, dan akhirnya ekaristi, saat dari Tuhan untuk memberi makanan jiwa kita. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Kenapa sampai kisah wafat Yesus harus, besar? Saya tidak ngomong dibesar-besarkan, enggak, memang besar. Besar sekali. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita dicintai dan berharga bagi Tuhan. Tetapi jangan berhenti kita sadar dicintai, berharga di mata Tuhan. Nggak boleh berhenti di situ. Kita harus mengikuti. Nah, ini yang beratnya. Karena Yesus tadi ngomong, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, mengikul salib, dan mengikuti aku. Ini formulasinya jelas banget. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa Kristianitas itu adalah agama yang menikmati penderitaan. Bukan. Kita bukan agama yang masokis, senang menderita. Kan ada orang yang senang self harm, rusak. Ada yang menikmati kesakitan, ada. Kita bukan agama yang seperti itu. Dan kita pun bukan agama yang memusuhi, menghindari, bahkan menjauhi penderitaan. Tidak. Kristianitas adalah sebuah tindakan kasih yang mau melihat penderitaan tidak hanya dilihat dari kesakitan, tetapi juga penderitaan mau diterima, berdamai, dan memaknai penderitaan. Kita punya sakramen, 7 sakramen, di mana di dalam sakramen rahmat Allah tidak bisa dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Gereja Katolik punya aturan yang selalu sama dan tidak bisa diragukan. Anda tidak bisa menyogok imam walaupun diberi mobil. Anda, Romo saya mau kawin lagi boleh ya? Ini mobil BMW keluaran 2300 gitu ya. Nggak bisa. Aturan gereja tetap sama. Maka kalau sedemikian dasarnya gereja sampai begitu strukturnya indah, bagus, kita masih ragu-ragu dengan iman kita? Apakah kita masih mengatakan bahwa di dalam iman gereja Katolik penuh dengan kebohongan? Memang kadang-kadang ada yang membohong, salah satu atau beberapa orang yang dalam tanda petik mengatasnamakan gereja Katolik. Tetapi kebenaran ada di dalam gereja Katolik. Hati yang penuh sukacita, berbahagia, berbahagialah. Jadi setiap pagi ibu-ibu tolong, walaupun wajah Anda belum pakai make up, tersenyumlah pada suami Anda. Hai papa, lihat kamu kayak monyet. Kamu kayak apa? Gorila. Gitu ya. Berbahagialah. Jadi orang berbahagia itu apa? Setiap saat dia bisa apa? Bisa bersukacita, membawa sukacita. Orang bahagia itu bawaannya selalu menyenangkan. Gak mungkin orang bahagia bawaannya selalu komplain. Gak mungkin. Orang bahagia itu bawaannya selalu menyenangkan. Dari kenaikan Yesus ke surga, 50 hari kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Tadi dalam bacaan pertama didengarkan berupa lidah-lidah api. Kenapa api? Api itu kan membakar. Kenapa lidah? Karena lidah itu mewartakan.
Jadi simbol lidah api itu memperlihatkan bahwa Allah itu tidak bisa didiamkan. Allah itu harus diwartakan, harus diceritakan. Karena Tuhan itu selalu memberi semangat. Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Tidak ada Tuhan itu yang memberikan kelemahan. Di mana gereja tempat duduk yang enak? Kalau anak muda, gereja yang paling duduk enak adalah di belakang. Pastor khotbah, dia juga khotbah. Saya pernah mau misa itu sudah pakai kasula, sudah jalan, bruder, saya itu di tengah-tengah. Tiba-tiba ada anak SMP, baru retret dengan saya, perempuan. Lalu nyapa, "Hai Romo." Gua udah mau kusyuk-kusyuk kayak gini, kata saya itu. Tapi karena saya tidak mau disebut Romo jutek, lalu saya mengatakan, "Hai," kata saya, "kamu mau misa atau tadi sudah misa?" Karena saya misa kedua. Lalu dia berkata, "Saya mau misa dengan Romo." "Ya sudah, ikut ayo masuk." "Oh, Romo, nanti nunggu teman." Terus saya tanya, "Lu misa cari Tuhan apa cari teman?" Dan dia dengan senang berkata, "Romo, saya misa cari Tuhan bersama teman-teman." Saudara-saudara, apa yang rendah di mata manusia akan dimuliakan Tuhan. Hiduplah dengan percaya dan harapan. Jadi Bapak Ibu tolong berkati. Orang yang memberkati adalah orang yang hidup dengan harapan. Harapan lebih kuat daripada kekhawatiran. Dan sekali lagi, siapa yang bisa memampukan saya seperti itu? Roh Kudus. Maka bagaimana orang mau bisa bekerja dengan Roh Kudus kalau tidak berkaca pada Bunda Maria? Bunda Maria selalu tangannya terkatup berdoa. Saudaraku, jangan pernah mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kalau Anda bisa setia bukan karena kuat Anda, tapi karena Roh Kudus bekerja pada Anda. Mari kita memulai novena. Roh Kudus pun tercurah atas hati kita. Kalau Anda selalu mengeluh, "Saya tidak bisa," karena Anda tidak mengandalkan Tuhan. Hiduplah karena percaya, karena berharap, bukan terlalu banyak melihat ketakutan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka seraya berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi manusia itu harus hidup bukan semata-mata karena realita. Bukan. Romo takut sekarang semuanya keras, ditindas. Sehingga kami gak ngerti, gak mau berbuat apa-apa. Ini orang yang hanya hidup karena realita. Kalau Anda punya iman, Anda harus berani hidup karena harapan. Jadi kalau orang hanya melihat realita, kita makin khawatir. Makin gak bisa apa-apa. Gak mungkin. Kita tidak tahu bahwa ada tangan Allah yang lebih berkuasa dari otak Anda yang maha kecil itu. Sudah maha kecil, kosong lagi.
Isinya cuma konsumsi, konsumsi, konsumsi. Tuhan itu berkata, akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah. Jadi yang salah adalah apa kalau kita hidup penuh berkat, tetapi tidak pernah membawa manfaat. Karena mungkin kita tidak pernah mau melayani Tuhan. Jadi dalam hari raya tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu, kita bukan hanya merayakan Tuhan ngasih makan, ngasih makan, ngasih makan, memberi berkat, memberi berkat. Tidak berhenti sampai situ toh. Kita pun harus menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Di dalam perkawinan, kalian harus belajar untuk melihat, kalau bukan saya, siapa yang akan membahagiakan dia? Kedua, 90% saya baru baca beberapa minggu yang lalu dari seorang yang ahli banget tentang ilmu perkawinan. Dia di counseling banyak. Dia mengatakan 90% perkawinan gagal karena apa? Karena tidak bisa mengampuni. Karena tidak bisa memaafkan. Jadi Bapak Paus mengatakan hal yang sama. Perkawinan hanya bisa bertahan kalau kamu bisa mengampuni pasangan. Bapak Ibu, di dalam kitab suci yang namanya uang itu tidak pernah disalahkan. Tidak pernah. Uang itu tidak pernah membuat orang masuk neraka. Tidak. Uang itu dibutuhkan, betul. Tetapi salahnya pada saat manusia lebih mencintai uang daripada pemberi berkat. Itu salah. Manusia itu harus mencintai pemberi berkat. Sedangkan berkat itu disyukuri, dinikmati. Itu. Jadi bukan dicintai, jangan menaruh hati Anda pada berkat Tuhan. Kenapa? Wong namanya berkat itu datang dan pergi kok. Begitu mudahnya.